Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, pimpin doanya dulu. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Di sini Ibu akan membagikan tiga kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Baiklah, Ibu akan membaca kelompok-kelompoknya. Kelompok pertama, ketua kelompoknya Siva. Ya, kelompok kedua, ketua kelompoknya Nur Iqmal, dan kelompok ketiga, ketua kelompoknya Hendra. Saya akan bacakan kelompok pertama. Joko, Eva, Cornelius, Uja, Ira, Ramuna, Okta, dan Jiska. Terus kelompok keduanya Aisyah, Marino, Maisaro, Daya, Nona, Siti, Handayani, Susi, Sofiana. Kelompok ketiganya Sri, Benedikta, Ulfa, Sri, Siti Fatimah, Putri, Novianti, dan Beta. Kelompok pertama di sini, terus kelompok kedua di sini, dan kelompok ketiga review. Oke, sekarang Ibu minta bentuk kelompoknya. Apa ini? Dia kelompok 2. Saya siapin. Itu ngocok tapi dah siapa? Apapun. Nah, baju jual non. Ada urutannya tuh, ada urutannya. Ada urutannya. Itu ada urutannya. Yang udah jelas boleh bertanya. Udah jelas semua? Bagus. Sekarang siapa yang ingin maju Menjelaskan. duluan? Menjelaskan. Perwakilan dari kelompok satu orang yang menjelaskan kesimpulannya. Dari caranya. Dulu ya. Saya. Yeay. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama itu proses perdagangan, di mana terletak di Indonesia yang sangat tragis di jalur pedagang di masa itu, membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim, tak jarang mereka juga saling mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal ini yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Terus yang kedua, perkawinan. Mulai perkawinan, penduduk lokal beranggap bahwa pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagai syarat sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal ini yang diduga melancarkan penyebaran ajaran Islam. Terus yang ketiga, pendidikan. Pendidikan di mana pada zaman dahulu bahwa pendidikan di agama Islam itu belum ada, sehingga setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah mereka masing-masing. Itu yang saya sampaikan dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kehidupan pada masa pra-askara di Indonesia. Yang pertama itu ada zaman Arkeozoikum, yaitu merupakan zaman tertua berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi dalam proses pembentukan, permukaan bumi masih sangat hewan-hewan yang besar. Telah memiliki berbagai jenis binatang menyusui, diantaranya kera dan monyet. Yang kedua itu yang B, zaman sekunder ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, kasih aplaus. Sekarang kelompok IPA. Sudah bilang ya, ini sejarah Indonesia. Bisa sih ya. Di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Tingginya inflasi yang mencapai 65% serta hancurnya sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Mulai tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk membangun rencana pembangunan 5 tahun. Pelita pertama yang mulai dilaksanakan fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Petani juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi. Yang pertama, yang kedua, swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang ketiga yaitu pemerataan kesejahteraan penduduk. Maksudnya pemerintah berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program penyediaan kebutuhan pangan
pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebagai kesimpulan, kita mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, yaitu seperti proses masuknya Islam ke Nusantara. Jadi, proses masuknya Islam ke Nusantara itu dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui perdagangan, itu agar bisa Islam masuk ke Nusantara. Terus, keduanya, melalui perkawinan. Terus, yang ketiga, melalui pendidikan, dan yang keempat, melalui kesenian. Mungkin ada yang kurang jelas? Melalui kesenian ini, maksudnya dalam penyebaran agama Islam ini memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Bisa dimengerti? Oke. Thank you.